intelektualitas dan panggilan nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube. Di sini ada Roy Suryo Official, ada Abdul Ghafur Sangaji Official, dan ada Langkah Update. Ya, mungkin juga ada dari yang lain juga ya. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang anak muda, tamu yang luar biasa. Inilah aset Indonesia masa depan. Ya Mas Roy ya? Ini mereka inilah yang akan menjadi generasi di Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada para anak-anak muda cerdas, sekaligus juga mendorong mereka, Mas Roy, supaya mereka semakin luas menemukan penelitian-penelitian ilmiah terbaru, demi bukan untuk apa-apa, tapi demi Indonesia yang lebih baik. Gitu ya Mas Roy ya? Nah, hari ini para sahabat Mas Roy dan sahabat Abdul Ghafur Sangaji Official dan Langkah Update, ini topi merah ini adalah anak muda yang saya kira semua orang Indonesia udah kenal lah. Dalam beberapa hari terakhir ini beliau begitu fenomenal ya Mas Roy, karena satu-satunya anak muda Indonesia dalam usia yang masih sangat muda berani untuk membantah hasil penelitian seorang Rismond Sianipar. Ya, dia telanjangi itu hasil penelitiannya Rismond yang dia presentasikan di Rakyat Bersuara. Emang itu penelitian? Katanya, kata dia. Ya, itu nggak penelitian ya. Pemalsuan itu bukan penelitian. Berarti jelas ya. Berarti yang ditampilkan oleh Rismond itu adalah hasil utak-atik. Iya. Utak-atik dokumen yang dia nilai itu asli, ternyata Tambah palsu. tambah palsu. Oke, para pemirsa YouTube sekalian, hari ini kita akan menerima kuasa dari Mas Topi Merah. Ya, kuasa resmi karena hari ini secara resmi Mas Topi Merah juga disomasi oleh kuasa hukumnya Rismond Sianipar, mantan rekan kita juga, mantan sahabat kita juga Mas Roy ya, yaitu Jahmada Girsa. Dan somasi itu sudah disampaikan secara resmi, ada surat juga disampaikan lewat WhatsApp ya. Mas Topi Merah nanti bisa menjelaskan ya. Dan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus juga mewakili hak-hak seorang warga negara yang sedang disomasi, maka Mas Topi Merah akan memberikan kuasa hukum kepada kami, Mas Roy ya, tanda tangan surat kuasa ya. Oke. Itu barangkali pengantar dari saya. Mungkin Mas Roy ada yang mau sampaikan dulu, Mas Roy? Mas Roy dulu sebelum nanti Topi Merah. Ya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya sangat mendukung ya apa yang dilakukan oleh adik Topi Merah ini ya, bersama dengan Mas Ghafur Sangaji mewakili dua lawyer yang lain. Dan ini lawyer ini adalah yang resmi dan bisa menerima kuasa. Ini yang penting. Soalnya ada yang di luar itu keluar-keluar, saya selaku kuasa hukum lawan klien, padahal dia statusnya dibekukan basnya ya. Dan bisa dipidana. Orang yang dibekukan basnya tidak boleh menerima kuasa kalau dia masih mengaku-ngaku seolah-olah dia berdagang. Itu dia bisa di ancaman pidananya 5 tahun pasal 31 Undang-Undang Advokat. Sudah jelas ya siapa itu, nggak perlu kita sebutkan. Ya. Seluruh orang Indonesia juga sudah tahu. Benar. Ya, gitu yang seolah-olah melakukan menjadi kuasa hukum. Ya. Padahal basnya sudah dibekukan. Ya. Berita acara sumpahnya sudah dibekukan. Ya. Dan itu belum jelas sampai kapan dia nggak bisa mengatakan belum gitu. Nah, tuh. Dan yang kedua, kita harus sepakat melindungi orang-orang peneliti muda cerdas seperti Mas Topi Merah itu. Karena apa yang dia lakukan itu adalah berbekal satu, yaitu kejujuran. Ya. Jujur dia melihat ada sesuatu, kemudian menampilkan. Ya. Nah, jadi ketika kemudian Mas Topi Merah ini mendapatkan somasi ya dari Haj Adam. Oh. Ya kan? Yang somasinya kan dari Haj Adam kan? Dari Haj Adam Sanggir. Nah, kalau dibalik-balik kan gitu. Katanya itu security. Ya. Security bisa dibalik-balik. Ya kan? Dari Haj Adam Sanggir. Ya. Nah, itu makanya kewajiban dari para lawyer yang juga punya nasionalisme tinggi dan integritas untuk membela. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi para lawyer yang luar biasa membantu, mendukung dari Mas Topi Merah.
Saya kira dari saya cukup itu, dan pesan saya untuk seluruh rakyat Indonesia ya, Ya. beranilah bersuara, Ya. jangan takut, karena ketika Anda menyuarakan kebenaran, insya Allah akan ada orang-orang yang penegak kebenaran Ya. yang akan membantu. Saya kira Ya. itu dulu. Silakan diteruskan lagi. Oke. Apa yang dilakukan hari ini, Mas Abdul Ghafur ya dengan Mas Topi Merah. Oke, makasih Mas Roy atas sepatah dua patah katanya kepada dalam pertemuan kita hari ini yang insya Allah mudah-mudahan berkah ya Mas Roy ya. Amin. Ya. Ya. Karena ini semata-mata demi perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Dan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan itu Mas Roy tidak banyak. Kita ingat dalam sejarah Republik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan itu kan hanyalah segelintir anak muda. Dan dia menerima resiko yang sangat besar. Iya, betul. Bung Karno berjuang bertahankan masuk ya, Betul. ke dalam penjara Betul. ya, penjara Belanda. Ya. Jadi artinya orang-orang itu memang tidak boleh takut kalau Ya. memang menyuarakan kebenaran. Dan mereka itu adalah generasi muda pilihan. Oh iya, Ya. betul. Dulu Bung Hatta dibuang di Pulau Banda, diasingkan di Pulau Banda bersama Sultan Syarif. Yes. Ya. Kemudian Bung Karno dulu di penjara dan masuk keluar penjara yang dilakukan oleh pemerintah Diasingkan kolonial ke beberapa kota juga. diasingkan di beberapa kota. Itulah bukti bahwa Indonesia ini tidak pernah akan kekurangan anak-anak muda yang berani dan cerdas. Betul. Dan malam ini salah satu yang saya kira juga seluruh rakyat Indonesia sudah melihat kiprah daripada Sang Topi Merah. Ya. Beliau adalah Dan salah jangan satu lupa, anak muda Indonesia. Indonesia tidak akan merdeka tanpa adanya anak-anak muda. Ya, betul. Yang waktu itu menculik Bung Karno tanggal 16 Agustus. Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Di sana ada Wikana, ada Khairul Saleh, Ya. dan ada Soekarno, Ya. yaitu yang menculik, dan kemudian itulah jasa anak muda. Ya. Dan Bung Karno juga pernah mengatakan, beri aku 1 pemuda atau 10 pemuda, Akan dan saya akan guncangkan dunia. guncangkan dunia. Tapi pemudanya benar, tidak pemuda yang ngantuk. Apalagi pemuda yang jadi zombie. Dan saya pinjam istilahnya Mas Roy. Ya. Berikan aku 1 pemuda topi merah, Nah. akan aku buktikan ijazah itu palsu. Betul. Akan buktikan rekayasa editing terhadap ijazah yang palsu menjadi tambah palsu. Gitu. Luar biasa Mas Topi Merah. Nah, sebelum kita tanda tangan surat kuasa Mas Topi Merah, barangkali bisa diceritakan sedikit dari, saya rasa pasti banyak tekanan ya yang diterima oleh Topi Merah ya. Ada pressure, ada tekanan, tapi itu bagian daripada dinamika perjuangan ya. Dan Mas Topi Merah hadir di sini bukan karena ada bohir, bukan karena ada iming-iming, tetapi murni karena panggilan intelektualitas dan panggilan nurani. Sehingga Mas Topi Merah tidak mampu dan tidak bisa membohongi hati nuraninya. Ketika melihat di depan itu ada kezoliman, ketika gemes gitu, bahasanya gemes. Iya. Ya, jadi kalau anak muda sekarang bilang, kok gemes banget gitu. Ya kan, kok ada orang yang berani mengatakan asli, tapi benarnya palsu gitu. Dulu palsu, tapi karena asli. Ya kan, yang kata kalau pinjam istilahnya Mas Roy, Iya. sudah tapi belum. Oke, Mas Topi Merah, barangkali ada yang bisa sampaikan. Sebelumnya terima kasih banget sama Pak Abdul Ghafur dan Pak Ray dan para kawan-kawan lawyer yang sudah mendukung saya. Di sini sebenarnya saya sudah paham akan resikonya dari jauh-jauh hari. Namun sangat sangat tidak disangka bahwa memang dukungannya sangat besar gitu Pak. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung juga. Dan di sini terakhir konten saya itu kan membuktikan kalau misalkan yang ditampilkan oleh Pak Rizwan itu ini ya Pak, editing kayak gitu, diduga editing gitu. Nah ternyata di setir gitu soalnya oleh termul yang memang itu mungkin udah kelabakan. Kerjaannya Ya. termul itu, kalau nggak ada itu nggak ada kerjaan, nggak ada pengangguran. Itu. Besok saya bikin ini Pak, tutorial mengubah komentar termul jadi AdSense. Anak muda keren. Gue bangga sama lo anak muda. Nah, di sini saya mencoba merilekskan diri agar secara psikologi saya juga bisa tenang. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah ada di tahap oke, ini memang saatnya kita itu bersuara kayak gitu Pak. Jadi Rakyat bersuara rakyat yang benar. bersuara. Bersuara. Oke. Berarti mendukung rakyat bersuara jangan dibubarkan. Dia nggak setuju dengan rakyat bersuara itu kan para termul lagi. Iya. Mereka itu yang tidak menginginkan demokrasi. Yang kalah total ketika Iya. KO. KO. Kita mau
Menelanjangi. Apa Anda ini? Oke, jadi melanjutkan yang tadi. Akhirnya ketika saya sudah bersuara, ternyata tekanannya makin besar, Pak. Masya Allah. Ya. Termasuk juga ada surat somasi yang awalnya itu berupa chat dari Pak. Disebutkan aja nggak apa-apa. ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kalau yang terima boleh ya, Pak. Iya. Saya terima kasih sebutkan. Haj Adam Sanggil. Ya itu semacam yang ada di ijazah yang bolak-balik itu. Dari kuasa hukumnya Pak Rismon, Oh. Pak Jahmada Girsang, Oke. yang baru tadi siang atau sore atau maghrib, saya juga agak lupa, nanti saya cek lagi. Nah itu sudah layanan somasi kayak gitu. Tapi di sini alhamdulillah saya sudah dibantu sama Pak Bimo dan kawan-kawan lawyer. surat somasi. Dari saya sebutkan aja Pak. Boleh? Iya. Ya, dari Pak Aspardi Piliang, SHM, dan Pak Azam Hamesa. Betul. Jadi dengan surat ini mungkin alhamdulillahnya saya sudah merasa sangat terbantu. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, Mas Topi Merah, terima kasih atas pengantarnya. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Topi Merah bahwa hari ini beliau telah menerima somasi dari kuasa hukumnya Rismon Sianipar, yang mana di minggu kemarin di Rakyat Bersuara dia babak belur, ya, babak belur, sehingga mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian dia mensomasi Mas Topi Merah ya. Ya. Nah, saya bacakan sedikit saja, nanti bisa di besok di konferensi pers yang lebih besar itu akan dibaca lebih jelas lagi gitu ya. Dari Law Office Jahmada Girsang and Partners, Jakarta 27 April 2026, kepada yang terhormat Saudara Topi Merah di tempat. Hal, somasi pertama atau teguran dan konfirmasi analisa Saudara Topi Merah tentang watermark di ijazah UGM milik Pak Joko Widodo. Ya, dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari Saudara Rismon Hasyolan Sianipar yang ditampilkan sebagai yang ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data itu hanya digunakan untuk presentasi awal dari Saudara Rismon Sianipar Hasyolan. Emang ada dokternya di situ? Nggak ada. Nggak berani lagi, Nggak berani. Nggak berani. Ya, Dokter Dokter Eng ya. Ya. Mau mulus berarti. Ya. Dan saat beliau jadi salah satu pembicara sehingga jadi bahan perdebatan yang luas. Nah, saya ingin tahu Saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dari mana dan siapa. Selanjutnya saya ingin juga tahu persis analisa saudara atau data atau dokumen itu yang viral jadi pergunjingan masyarakat. Karena itu bagi kami, data atau dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Lah kalau data awal jangan dipresentasikan dong, Ya, Mas Roy. Dan emang itu ditampilkan di mana? TV kabel. Kalau TV kabel, mungkin itu memang bukan TV publik. Ya. Itu pay TV, itu memang siaran terbatas. Ya. Tapi kalau yang namanya TV publik atau TV biasa, TV mainstream, bisa ditonton tidak hanya melalui YouTube, tapi bahkan melalui terestrial, Ya. melalui kanal UHF. Itu jelas publik. Ya. Itu setiap orang bisa kemudian melihat, merekam, dan memang ada undang-undangnya. Ya. Tidak menggunakan untuk tujuan komersial, ya itu yang dilarang. Ya. Tapi kalau untuk gunakan penelitian dan ilmiah, boleh. Oke. Ada itu aturannya. Ya di undang-undang penyiaran juga ada. Ya. Itu. Jangan seperti yang di Rakyat Bersuara itu. Oh iya, ini Tahun melanggar 85 pakai aturan tahun 2024. makanya. Ini melanggar undang-undang pribadi. Ya, terus saya bilang, undang-undang apa? Terus saya bilang, undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2024. Oh iya benar. Iya saya buat. Padahal ini yang buat undang-undangnya ya. Membuat. Ya. Gitu. Saat itu sebagai anggota Komisi 1 DPR ya. Komisi 1 Mas DPR. Roy ya. Ada Ya. itu tadi suratnya. Oke, dan dalam surat ini disebutkan bahwa saya minta kepada Saudara Topi Merah untuk konfirmasi ke saya selaku kuasa hukum dalam jangka waktu 7 hari ya sejak tanggal surat saya ini.
Hormat saya Law Office Jahamada Girsang and Partners, Jahamada Girsang SH, MH. Nah, ini surat yang diterima tadi oleh tembusannya ya. Aneh itu apalagi itu. Tembusan atau CC1 Rismond Hasyolan Sianipar Oke. sebagai klien. Itu masuk. Oke. Ya, boleh. Dan yang kedua, rekan Andi Azwan. Rekan. Rekan. Penyebutan rekan itu biasanya hanya Itu untuk advokat. sama Advokat. Ya, betul. Andi Aswan memang advokat. Terus apa kepentingannya? Apa kepentingan apa legal standingnya? Hei. Ngatur banget ini. Berarti jangan-jangan jadi kuasa Iya. dari ini juga, dari sarjana hukum kali. Pendidikannya D3. Sastra Jepang ngomongnya sarjana hukum. Ngatur lah ini orang. ya. Jadi semakin hari kita melihat bahwa semakin aneh Ya. orang-orang sebelah Iya. dan Lucu lah. makin lucu ya, kita ketawa aja ya Mas Roy ya. Tapi terhadap surat somasi ini tentu akan kami tanggapi secara serius karena ini sudah dilayangkan oleh kantor hukum menggunakan kop kantor hukum, dan secara kewajiban hukum orang yang menerima somasi harus menyampaikan jawaban atau klarifikasi. Nah, klarifikasi kami tentu seperti yang disampaikan Mas Roy tadi, bahwa ini bukan lagi data private, ini bukan lagi data miliknya Rismond. Begitu dia berani datang ke rakyat bersuara dan berani menampilkan data itu kepada publik, maka data itu telah menjadi, atau dokumen itu telah menjadi dokumen publik. Tidak bisa lagi dikatakan bahwa ini dokumen private-nya Rismond. Ya kalau dokumen private-nya Rismond, ya Rismond nggak usah datang. Dan jangan di-share di layar besar itu loh. Ya, nah itu nanti kami akan jawab. Dan seingat saya Mas Topi Merah, kalau saya salah mau dikoreksi ya. Itu Mas Topi Merah kan dapatnya dari iNews resmi kan ya. Jadi tidak melalui satu usaha yang bagaimana gitu ya. Tidak nyuri, Tidak tidak nyuri kan. Nah, gitu. Nah, ini Mas Topi Merah dapatnya langsung dari iNews gitu. Mungkin yang bikin kenapa mereka gemetaran Mas Roy, karena ternyata Mas Topi Merah ini di luar dugaan bisa menampilkan satu sisi yang selama ini orang nggak sadar gitu. Iya. Dan satu lagi yang penting ya, data yang ditampilkan Mas Topi Merah itu sama persis dengan data yang sudah tayang juga di TV iNews pada pukul 8 lebih 8 menit. Nih, lihat. Ini data, jadi di sini ada codingnya, kemudian di sini ada yang ada gacot, ada meme ya itu. Kemudian kepentingannya apa? Bukan hanya itu yang penting. Mas Topi Merah itu menunjukkan bahwa ini sudah dilakukan rekayasa atau editing untuk menampilkan atau mempertegas. Dan itu tidak ada dalam perintah coding yang ada. Itu yang penting. Jadi bukan hanya soal tulisan ada, bukan itu. Ya, dan meskipun itu dikatakan jangan-jangan itu diedit sendiri, enggak ada juga itu. Gadget Adam itu ada, tapi bukan hanya itu. Ini banyak lah. Jadi artinya ini sudah info milik publik yang tidak bisa lagi kemudian dikatakan itu private. Kalau private, ya siarannya hanya di YouTube pun kalau dia terbuka, Membership. kan ada membership ya. itu oke, itu private. Atau kalau TV itu pay TV, pay TV. itu untuk siaran terbatas. Ya. Tapi ini sudah TV publik, ya disiarkan TV mainstream lagi. TV mainstream disiarkan secara terbuka, live-nya ada melalui kanal rakyat. Dan itu panggung rakyat. Iya, makanya namanya rakyat bersuara. Kanal UHF, ultra high frekuensi yang bisa ditonton secara digital oleh masyarakat. Keren ya. Jadi sebentar, tambahin boleh. Di menit 49 itu Pak Rismond itu malah men-challenge ini silakan bisa coding ini bisa dicoba oleh semua orang gitu dengan source yang sama. Kita fair, source-nya pakai source-nya Dian Sandi yang sudah saya coba, tapi hasilnya ternyata beda Pak. Jadi gini, saya mau tanya dulu kepada Mas Topi Merah. Mas Topi Merah kok bisa jeli gitu? Begitu lihat data yang ditampilkan Rismond tuh langsung melakukan analisa tandingan tuh gimana tuh? Ada satu unsur ini Pak yang menggelitik ya. Oke. Jadi programming itu bukan trik sulap. Kalau trik sulap kita bisa ke ini sulap merah Pak, bukan topi merah. Magic trick itu pesulap itu ada triknya untuk memunculkan sesuatu kayak gitu. Tapi programming itu accountable Pak, persis. Jadi itu bisa dilihat dan kita bisa menganalisa secara implementasi matematika ataupun penulisan dari program itu. Jadi ketika saya dulu meneliti artefaknya itu nggak ada tulisan, tiba-tiba muncul, nah itu trigger
Kemudian Mas Topi Merah lihat pada coding di sebelahnya. Iya. Ini bukan untuk perintah menampilkan itu atau memproses itu. Itu Dan- aja dan gampangnya. kalau misalkan Pak Rizwan bisa ya Pak, Ya. Oh. harusnya dia sudah masuk petinggi AI di ChatGPT, di Iya. Meta. Karena dia bisa menampilkan Karena yang dia- tidak ada Iya. di pemerintahnya. Bahkan nanti bisa artefak kuno Pak jadi baru. Wah, iya. Kalau di Luar biasa. Nah, iya, kayak gitu. Itu dokter beneran kalau itu ya. Bukan dokter. Berarti kalau kita pakai filsafatnya Pak Bang Rocky Gerung, Ya, sebenarnya inilah yang doktor. persis. Iya. Hanya kemarin Mas Roy dia katakan bahwa saya memang tidak punya gelar akademik. Jujur. Tapi Ini orang jujur. dia katakan bahwa bukan berarti saya tidak pernah berpikir. Oh iya. Ini generasi yang selalu berpikir, dan ijazah itu kalau kata Topi Merah itu hanya konfirmasi administrasi. Iya. Persis kata Rabi dulu. Iya, itu hanya tanda orang sekolah, Ya. bukan tanda orang berpikir. Ya, dan Topi Merah bisa menjawab itu. Ya. Luar biasa. Oke, Oke. Mas Topi Merah, kita langsung saja Ya. kepada momen yang krusial, Ini krusial. di mana Mas Topi Merah harus memberikan kuasa hukum kepada kami. Ya, saya bacakan dulu Mas Topi Merah ya, supaya isinya nanti bisa disaksikan juga oleh Mas Roy ya sebagai saksi ya. Supaya jangan ada kayak yang sebelah itu. Saya nggak kenal Anda gitu. Padahal saya dampingi sampai pemeriksaan pun saya dampingi juga, masa nggak kenal Saya saya memang gitu. saksi dari peristiwa ini. Baik ketika di studio iNews di lantai 3 gedung iNews Tower, saya ada di situ. Iya, betul. Iya. Dan ketika melakukan penelitian, saya juga mendukung itu dengan memberikan tambahan Iya. kajian. Iya. Dan sekarang saya menyaksikan itu. Ya, oke. Pemirsa Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, dan Langkah Update. Ini surat kuasa yang akan ditandatangani oleh Topi Merah, tapi saya bacakan dulu ya, supaya semua terang di awal. Ya, tidak seperti kita tanda tangan membeli kucing dalam karung. Ya. Gitu, ya. Surat kuasa bahwa pada hari ini Senin tanggal 27 April 2026 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini Mas Topi Merah, warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir di suatu tempat di Indonesia pada tahun 1998. Masih muda Ada ya. catatan, Mas Topi Merah itu ada namanya. Ya, ada. Tapi namanya tidak kita sebut. Ya, namanya tidak kami sebutkan ya, karena ini memang nama yang cukup populer. Ya. Dan kalau kita lihat surat somasi juga menggunakan nama Topi Merah juga. Iya. Oke ya. Ya. Agama Islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di suatu daerah di Indonesia, untuk kemudian selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Ya. Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini, menerangkan dengan surat kuasa khusus. Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada satu, saya Abdul Ghafur Sangaji SHMH selaku koordinator, kemudian rekan saya Aspardi Pilihan SHMH, kemudian rekan saya Azamkan SH. Ya. Kami adalah advokat atau penasihat hukum yang tergabung dalam tim pembela hukum Topi Merah Ya. atau TPH Topi Merah yang beralamat di suatu tempat di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum dari pemberi kuasa Topi Merah untuk mewakili dan atau mendampingi sebagai peneliti dalam kasus peneliti muda ya, saya garaskan lagi, ini peneliti muda dalam kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Untuk hal tersebut di atas, pemberi kuasa memberikan kuasa penuh kepada pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai advokat untuk satu, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai peneliti muda atau yang lebih dikenal sebagai Topi Merah dalam kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Yang kedua, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam menjawab somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Rismond Sianipar tertanggal 27 April 2026 terkait keberatan Rismond Sianipar atas data yang dianalisa dan atau diteliti Topi Merah dari data presentasi Rismond Sianipar di acara Rakyat Bersuara iNews tanggal 22 April 2026. Yang ketiga, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam mengklarifikasi, menjawab atau menjelaskan kepada publik hasil temuan atau hasil penelitian Topi Merah terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Keempat, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk meminta perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak hukum sebagai warga negara, perlindungan hak intelektual sebagai peneliti muda yang progresif dan cerdas, dan perlindungan keamanan kepada lembaga-lembaga terkait. Dan yang terakhir, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk menghadap lembaga-lembaga pemerintah, tidak terbatas kepada Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan atau kementerian lembaga lainnya.
Demikian surat kuasa ini dibuat pada hari tanggal sebagaimana tersebut di atas dan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemberi kuasa Mas Topi Merah. Penerima kuasa saya Abdul Ghafur Sangaja SHMH, rekan saya Aspardi Pilihan SHMH, dan rekan saya Azamkan SHMH. Ya, Cakep. ya cakep ya, Mas. Oke. Untuk Nggak ada pantun tapi kita bilang ya, cakep. oke. Untuk perdananya, karena ini adalah pemberian kuasa, saya minta kepada Mas Topi Merah untuk paraf dulu di halaman 1. Paraf di sini ya. Ya. Sudah, Oke, ya. udah sesuai belum isinya? Sudah ya, sudah sesuai ya. Oke ya. Oke, mantap. Mantap. Kemudian di lembar terakhir, Mas Topi Merah silakan tanda tangan di atas materai. Di sebelah sini. Ya, siap situ. Tanda tangannya di atas materai lu ya. Saya cap di atas Mas Toto. Ya. Nggak ada limpahannya. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh pemberi kuasa, penerima kuasa ya, dan 2 teman saya nanti besok. Ya, besok saya udah konfirmasi karena mereka berhalangan hadir hari ini. Ya. Ya. Saya tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjuangan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkap kebenaran atas polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Iya. Terakhir Mas Roy, aku minta untuk saksi ya. Oke. Oke, di sini aja. Tambahin ya. Disaksikan oleh Mas Roy. Maaf saya tulis gelarnya ya. Ya, Karena Doktor. susah sekolahnya. Ya, benar. Doktor KRMT Boy Suryo MKes. Asli juga ini. Ada juga dokter Anisnya sebenarnya, tapi nggak tulis. Ya, siap. Kalau punya tapi nggak ditulis nggak Ya. apa-apa. Yang nggak boleh tuh nggak punya, nulis. nulis ya, dan ngaku lagi. Ngaku dokter. Doktor. Oke, demikian Mas Topi Merah. Ya. Sebagai tanda bahwa kita telah punya perikatan hukum Yes. dan welcome to apa ya? Oke, Welcome to the club. Ya, siap. Ini klub orang-orang kritis, Penegak kebenaran. orang-orang yang tidak mudah disuap, Ya. orang-orang yang bukan maklar, orang-orang yang tidak menjadi maklar restoratif justice, ya itu kami tolak itu, ya. Dan kami berada dalam klub ini untuk bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Kita second. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Ya.